Hai semuanya, kembali lagi di Squad Health bersama saya Dr. Vika. Pada hari ini saya akan menjawab Q&A mengenai HIV dan AIDS. Tonton terus hingga akhir dan jangan lupa di subscribe channel Squad Health. Jadi HIV itu sendiri adalah Human Immunodeficiency Virus, di mana virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh kita yang dinamakan CD4. Jadi yang membedakan HIV dengan AIDS itu sendiri adalah HIV adalah virusnya yang menyerang ke sistem kekebalan tubuh kita, sedangkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kumpulan gejala yang timbul ketika sistem kekebalan kita sudah dirusak oleh HIV. Siapa saja yang beresiko terkena penularan HIV? Yang pertama adalah orang-orang yang konsumsi narkoba dengan cara suntik. Yang kedua, orang-orang yang dengan gaya hidup seks bebas dan tidak menggunakan kondom. Yang ketiga, tenaga medis yang biasanya tidak menggunakan alat pelindung diri dengan baik. Dan yang keempat adalah orang-orang yang transfusi darah dan darahnya itu tidak melalui penyaringan. Yang terakhir, pada kondisi saat ibu sedang hamil bisa saja menularkan kepada janinnya, atau ibu yang sedang menyusui dengan positif HIV bisa saja menularkan kepada anaknya melalui ASI. Oke, proses penularan HIV itu sebenarnya melalui kontak langsung antar darah antara penderita HIV dengan orang yang tidak menderita HIV. Dan yang kedua melalui cairan semen atau sekret vagina ketika seseorang sedang berhubungan seksual. Maka dari itu, untuk seseorang dengan perilaku seks bebas tentunya bisa menularkan HIV tapi melalui hubungan seksual yang tidak menggunakan kondom. Periode yang pertama di mana HIV masuk ke dalam tubuh kita, tapi ketika kita cek dengan tes HIV, dia belum positif. Tapi yang bahayanya adalah dia sudah bisa menularkan ke orang yang normal. Dan yang kedua, di mana kondisi HIV sudah terdeteksi ketika kita cek HIV, tetapi gejala belum timbul. Dan yang ketiga, di sini gejala sudah mulai timbul. Biasanya gejala itu timbul secara epidemiologi setelah 5-10 tahun HIV pertama kali masuk ke dalam tubuh kita. Nah, gejala awal sekali yang biasanya muncul biasanya ada yang dinamakan flu-like symptoms atau gejala yang timbul seperti kita flu biasa. Nah, disertai dengan demam yang berkepanjangan tapi tanpa sebab, lalu adanya diare yang berkepanjangan juga tanpa sebab, lalu adanya penurunan berat badan. Ini semua menunjukkan bahwa sistem kekebalan tubuh kita tuh sebenarnya sudah rusak. Nah, yang terakhir AIDS atau gejala-gejala yang timbul akibat sudah rusaknya sistem kekebalan tubuh kita. Nah, pada posisi ini biasanya CD4 kita sudah di bawah 200. Ini adalah kesempatan bagi bakteri, virus, atau jamur menginfeksi seseorang, sehingga dinamakan infeksi oportunistik. Sekarang sudah mudah. Kita tinggal datang saja ke pusat layanan medis yang terdekat, contohnya puskesmas, dan di sana kita sudah bisa dilakukan tes darah dan namanya rapid test. Kita bisa tahu apakah kita positif atau negatif hanya dalam 3 menit. Tapi jangan takut dulu. Tentunya untuk mendiagnosis HIV dan memberikan pengobatan HIV ada pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih lanjut yang harus dilakukan. Dibilang menyembuhkan HIV belum ada, tapi untuk menghambat replikasi virus HIV dan mempertahankan sistem kekebalan yang sudah rusak itu ada yang dinamakan antiretroviral. Oke, menghindari kontak fisik tentu tidak, karena yang tadi sudah saya sempat jelaskan bahwa penularannya itu memang hanya melalui darah ke darah atau cairan semen ke sekret vagina dan sebagainya. Nah, untuk kontak antara kulit atau dengan kulit dan sebagainya itu tidak menularkan HIV. Dan yang paling penting, kita tetap harus kontak sosial dengan mereka karena pasien-pasien dengan ODHA atau orang dengan HIV/AIDS itu sangat butuh sekali support dan dukungan.
Dan bayangkan bagaimana ketika kita sakit tapi kita dikucilkan. Pastinya untuk semangat sembuh tidak ada, apalagi semangat hidup. Jadi begitulah peran kita untuk mensupport pasien-pasien ODHA agar mereka tetap semangat menjalani hidupnya. Jika ada pertanyaan yang lebih lanjut, boleh tulis di kolom komen. Jangan lupa untuk subscribe channel Squad Health dan follow sosial media lainnya. See you in next video.